mungkin semua itu juga sudah diciptakan dan memang tidak kebetulan ya. Kebetulan anak pertama saya itu kembar. Sekolahnya di sekolah yang menekankan akademis dan adik-adiknya bukan di sekolah yang menekankan akademis. Dan mereka semua terlatih sering ditinggal sejak kecil. Bahkan untuk urusan belajar sekalipun yang kembar karena mungkin berdua itu bisa saling mengingatkan. Itu cocok karena pas sekolahnya akademis. Kalau yang kecil, dua yang kecil karena anak saya 4 ya, dua yang kecil tidak terlalu akademis, jadi ya biasanya malam atau Sabtu Minggu gitu kita bisa diskusikan PR-nya dan diskusi yang lain, plus kebetulan support sistemnya ya suami dan asisten rumah tangga yang sangat membantu gitu sih. Wow, jadi di rumah juga membangun support system yang kalau nggak bisa ya, kadang harus pergi kemana, jam berapa, kadang berapa hari kalau tugas keluar ya. Kayaknya di luar rumah. Di luar rumah ya. Pastinya di luar. Saya biasanya paling senang itu karena mungkin saya suka matematik ya, kadang ngutak-ngutik budget proposal. Oh wow, jadi itu yang seneng itu ya, jelimet tapi menyenangkan. Karena mungkin saya suka matematika, dan kalau yang lain kan pastinya tugasnya juga butuh lebih waktu untuk konsen dan lain itu. Ya tetap berusaha menyenangi aktivitas, tapi itu yang paling menyenangkan. Biasanya sampai ke rumah pun karena semalam bisa lanjut gitu ya, kalau nggak pas gitu ya. Nah ini pertanyaan yang menjebak ya. Karena teman-teman tahu ya, karena memang artinya work-life balance adalah seimbang antara pekerjaan dan kehidupan lain di luar pekerjaan, termasuk dengan keluarga, kehidupan sosial lainnya. Ini menjadi menarik bagi saya karena saya sendiri senang bekerja. Jadi kesannya tidak terasa bebannya karena saya mengerjakannya dengan senang. Tapi harus saya akui dan saya justru mendorong kepada teman-teman jangan seperti saya. Oh gitu. Ya karena itu nggak sehat ya. Tidak semua orang bisa mengikuti. Kita berbeda-beda. Tiap orang lambangnya beda-beda dan saya malah mendorong teman-teman work-life balance-nya harus jalan karena ketahanan tiap orang berbeda-beda dan sebetulnya itu bagian dari katarsis atau mungkin mengurangi beban, jadi supaya nggak cepat stres juga itu ketahanannya gitu sih. Iya, tapi benar sih karena saya juga punya teman-teman yang kesukaannya bekerja, jadi memang mungkin dari terbiasa dari kecil atau melakukan sesuatu, jadi merasa produktif itu malah merasa senang gitu, puas. Saya dari SMA ya, kalau libur itu dari SMA sempat kerja, kalau libur kadang sakit. Saya nggak tahu apakah itu ada related ya, tapi maksudnya bahkan bekerja sehari 15 jam, besoknya kerja lagi itu bisa cukup lama saya bisa tahan, tapi malah libur atau sakit atau pas drop atau ya itu perlu dicek juga. Ya bisa bermain dengan anak-anak, bisa nonton TV, nonton film, membaca itu juga bisa, bahkan mendengarkan musik itu juga istirahat. Karena saya sih karena mungkin didikan orang tua saya ya mungkin jangan terlalu ribet, jadi ya apapun bisa dijadikan istirahat dan kalau ada waktu ya sempatkan. Nah kalau sudah merasa capek ya istirahat. Akhir-akhir ini saya sering mendengarkan lagu Berikanku Hatimu ya, atau Tuhan Selalu Menolong, karena saya sendiri jelas saya itu merasa terbatas, perlu banyak bantuan dan dukungan sehingga saya bercerita atau meminta dukungan atau meminta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan dan dukungan dalam penyelesaian tugas-tugas saya, karena saya juga berharap bisa seperti beliau ya dalam menjalankan tugasnya. Itu sih. Dari yang sepele komik saya suka. Komik suka. Kalau film biasanya detektif. Iya. Bahkan yang konyol-konyol sekalipun itu juga yang buat ketawa atau apa yang kalau yang mau Papua itu juga menyenangkan itu bisa. Atau masak ya. Video masak itu juga bisa. Memang ada masa ketika Diu bersamaan harus menjalankan responnya atau proyek-proyeknya,
tapi di satu sisi kita juga sedang melakukan pembenahan. Itu juga menjadi tidak mudah karena kita harus diskusi, cukup banyak diskusi dengan mitra-mitra atau donatur ya, karena sering ada pertanyaan dan minta dijelaskan, atau mungkin ada titik di mana kita harus nego atau backing. Itu menjadi cukup sulit tapi yang menantang ya, karena memang harus diselesaikan. Ya, berarti ketika tantangan itu datangnya nggak cuma 1, 2 tapi bertumpuk-tumpuk gitu ya, Dok. Jadi harus memanajemen resource sumber daya. Jarang sih tantangan datang satu-satu gitu biasanya. Nggak bisa milih soalnya. Iya, benar, nggak bisa milih. Dan itu yang jadi satu hal yang mungkin teringat. Iya. Oke. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak mau tergantung situasi apapun. Jadi dalam situasi apapun saya bisa bekerja. Jadi saya yang harus adaptasi, bukan orang lain yang harus menyiapkan waktu untuk saya, karena memang kadang di EU dengan pekerjaannya kan sangat dinamis sekali ya, kadang harus respon, harus kemana. Jadi saya tidak ada situasi yang harus dibentuk supaya saya bisa bekerja. Dimanapun saya bisa bekerja. Oke, jadi tidak ada requirements harus seperti apa ya? Tidak ada. Oke, jadi kemampuan untuk beradaptasi. Ya itu tadi ibu saya pesan, itu kamu pokoknya kalau tidur dimanapun harus bisa tidur. Itu termasuk sepele. Tapi menurut saya ada orang-orang yang harus tidur di tempat yang apa, dan karena ya beliau saya bisa tidur di truk, bisa tidur di gunung, dari mana saja. Ya, yang pertama sih saya lihat memang mau belajar, kerja keras dan punya tekad. Contoh kalau kita fokus punya target seperti vaksin gitu ya, vaksin harus 700 dosis harus diselesaikan hari itu, karena memang kita terpaksa karena expirednya sudah pendek. Dan itu dikerjakan tidak hanya oleh saya, dengan teman-teman kita bisa sepakat fokus untuk bahkan sampai pindah tempat dan sampai malam itu dikerjakan, padahal itu pada masa pandemi. Jadi fokus dan kerja keras gitu. Kemudian jujur, terbuka dan mau mencoba. Sering kita sampaikan ke mitra atau donatur, misalnya kita belum punya pengalaman di sektor tertentu kita sampaikan, dan mereka oh ya nggak apa-apa, nanti kami dampingi. Jadi terbuka, dan kalaupun salah disampaikan ya, sehingga kita mau mencoba hal-hal baru dan menerima masukan. Kemudian totalitas, saya lihat tidak hanya mungkin manajernya ya, bahkan anak-anak EU itu memang dalam kegiatan di masyarakat, kemudian dalam di pemerintah atau dengan mitra atau bahkan di lingkungan EU sendiri, effortnya sama, mau pelatihan, mau penyuluhan maupun Natalan itu effortnya sama. Maksudnya kan sebetulnya mungkin ada yang levelnya bisa senang-senang atau agak serius, tapi sama serius. Itu yang saya lihat jadi kekuatannya. Saya lihat sih totalitasnya juga. Kemudian ketika kita memposisikan menjadi fasilitator atau pendamping masyarakat, jadi kita justru mendorong masyarakat yang di depan, masyarakat yang bicara, bukan malah kita yang di depan. Itu bahkan ketika mendampingi masyarakat pun kita ya total ya, fokus ya, serius bahwa bukan kita yang maju, tapi benar yang kita layani adalah untuk masyarakat dampingan kita. Lebih valid kalau orang lain yang menjawab ya, karena memang sebetulnya karena selama saya menjabat memang baru pembenahan awal, tapi mungkin dibantu dengan pertanyaan sekarang tadi, memang sepertinya kita semakin dipercaya dalam respon bencana kita ya. Terbukti ketika respon bencana biasanya justru mitra-mitra yang menghubungi kita, karena memang kita berusaha akuntabel, selalu memperbaiki diri, kemudian requirement terbaru, prinsip-prinsip terbaru kita ikuti. Jadi termasuk juga mereka mungkin mau lihat kita mau belajar ya, sehingga isu-isu baru terkait perubahan iklim pun sekarang juga kita juga diajak diskusi. Itu juga inklusi juga ya. Memang betul sekali, leader itu memang harus memberi contoh, tapi tidak harus di depan layar. Karena saya lebih senang saya bekerja di belakang layar, dan teman-teman yang justru menampilkan karyanya ya. Jadi leader tidak harus di depan, tapi memang harus memberi contoh. Dan itu memang tidak mudah, karena kadang kita bertahun-tahun memberi contoh,
jejaknya nggak kelihatan. Iya, betul. Tapi mungkin ada orang baru 3 bulan memberi contoh tidak baik itu lebih cepat, Oh, iya. lebih cepat mengikutinya. Jadi itu tidak mudah dan memang perlu konsisten juga ya, karena juga mereka akan melihat role modelnya seperti apa. Gitu sih. Berarti memberi contoh yang baik. Iya, ya, yang bisa diikuti itu mau nggak mau yang bisa dilihat ya. Yang saya lihat memang YU benar-benar mengupayakan bahwa kelompok yang biasa terpinggirkan, yang selama ini sulit mendapat bantuan itu diperhatikan dan diberi akses bantuan seperti di Uwong kayak gitu ya. Walaupun kadang tidak mudah bagi teman-teman, karena misalnya kalau ke lokasi kita pastikan lokasi bencana itu kita merespon daerah yang paling terdampak, dan itu biasanya jauh dari media pastinya, jadi dan cukup terpencil. Kami mungkin harus membawa obat cukup jauh, dan ada beberapa tempat yang sebetulnya tidak mungkin tidak direkomendasikan karena mungkin daerah yang cukup berbahaya. Tapi YU tetap berupaya ke sana untuk menjangkau teman-teman atau masyarakat di sana yang selama ini memang sulit mendapat bantuan. Belang-ulang Banda Aceh. Mana itu? Belang-ulang di Banda Aceh. Jadi kami harus jalan pikul obat menyusur pantai. Jadi biasanya kami akan tanya masyarakat, daerah sini mana yang belum dapat bantuan? Oh, di sana lewat itu, dan kami harus pikul obat, benar-benar pikul obat, karena kalau kita mau bayar klinik, mobilnya nggak bisa masuk, jadi kami harus jalan ke dalam. Dan itu tidak ada sinyal, dan itu daerah cukup rawan. Tahun berapa itu? 2005. Pasca tsunami. Ya. Memang perlu terus mengupayakan penguatan sistem ya, sistemnya kita harus selalu sering dikuatkan. Kemudian juga inovasi di beberapa tempat, jadi tidak bisnisnya tentunya tidak bisnis as usual. Respon-respon kita juga sering harus inovatif dan menyusun sistem fundraising ya, karena memang jadi tantangan dan kebutuhan memang ke depan ya. Jadi ini akan jadi kita kerjakan bersama-sama. Ya, betul, kita selama bersama-sama ke depan. Iya, akan terus berdinamika, terus belajar dengan isu-isu baru. Misalnya juga kita sudah mulai dengan isu-isu perubahan iklim, mungkin cukup spesifik juga plastik atau sampah. Sebenarnya sampah itu yang akan jadi tantangan ke depan, dan jangan lupa mandat utama kita adalah kesehatan juga, dan itu harus dilingkan juga ya, skala respon, pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim tentunya tidak lepas dari kesehatan. Itu yang akan terus kita lakukan, dan kita lakukan inovasi, diskusi-diskusi, pembenahan dan pembelajaran bersama.